Baik Bapak Ibu sekalian, saya Nanda dari KKN PPM UGM. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tutorial untuk riset pasar menggunakan Google Keyword Planner dan juga Google Trends. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Google Trends terlebih dahulu. Kita buka dulu halaman Google di handphone maupun di laptop Bapak Ibu sekalian. Di sini tinggal diketik trends.google.com seperti itu. Kita klik. Nah, di sini sudah keluar. Jadi di sini ada banyak menunya. Ada banyak yang bisa Bapak Ibu lihat di sini, tapi untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian bisa langsung ketik di sini untuk mengetahui bagaimana pencarian orang-orang di Google terhadap produk Bapak atau Ibu. Sebagai contoh untuk memudahkan, kita pakai kue lebaran. Misalnya di sini ada kue semprit. Oke. Nah, di sini ada keterangan lokasinya di Amerika Serikat. Kemudian di sini periodenya 12 bulan terakhir. Jadi data yang ada di bawah sini adalah data 12 bulan terakhir. Kemudian di sini kategorinya ada macam-macam, bisa untuk belanja, bisnis, industri, buku, terus juga hobi dan seterusnya. Atau bisa juga di sini semua kategori saja untuk memudahkan. Kemudian di sini juga bisa ditentukan apakah di sini untuk di websitenya Google. Maksudnya ketika diklik di sini, nah ketika diketik di sini artinya ini masuknya penelusuran web gitu. Jadi semua yang diketik di sini artinya ini masuk ke penelusuran web di Google Trends ini. Gambar ini untuk yang gambar saja. Berarti kalau ini untuk yang blog, untuk yang tulisan, untuk yang artikel. Ini untuk yang berita, ini khusus untuk berita. Ini untuk ada Google Shopping, di Google itu ada fiturnya untuk e-commerce-nya, untuk belanja online. Atau di sini di YouTube seperti itu. Jadi ini bisa spesifik ya untuk kondisi tertentu atau untuk konten-konten tertentu yang ingin Bapak atau Ibu cari seperti itu. Kita buat untuk penelusuran web saja. Dan ini kita ganti karena lokasi kita di Indonesia. Jadi di sini kita tuliskan Indonesia seperti itu. Nah, kue semprit selama 12 bulan terakhir terlihat bahwa ternyata ini paling banyak dicari itu di bulan April awal pertengahan gitu kan, makin naik sampai Mei. Ini terlihat di periode ini puasa dan lebaran seperti itu. Nah, kemudian kita coba bandingkan. Di sini selain kue semprit misalnya kue lidah kucing. Seperti itu. Nah, ini terlihat ya, kue lidah kucing ternyata lebih sedikit dibanding kue semprit. Seperti itu permintaannya kalau di Google gitu. Orang yang minatnya, orang yang mencari kue lebaran di Google itu paling banyak kue semprit. Sekarang kita coba tambahkan misalnya di sini kue putri salju. Nah, di sini ada berbagai macam kategori, ada istilah penelusuran, ada topik seperti itu. Nah, ini perbedaannya kalau istilah penelusuran ini adalah hal-hal yang diketikkan oleh orang ketika di Google. Ini istilah penelusuran gitu. Jadi ketika seperti ini nih, kue putri salju. Nah, ini artinya istilah penelusuran seperti itu. Tapi kalau misalnya topik, coba saya tadi putri salju. Kalau di topik di sini artinya ini artikel-artikel yang membahas mengenai kue putri salju. Jadi belum tentu memang orangnya nyari atau enggak seperti itu. Jadi dari kuantitas topiknya seperti itu. Dibahasnya berapa banyak. Kita coba dari orangnya saja ya, perilaku orangnya, apakah lebih banyak mencari kue semprit, kue lidah kucing, atau kue putri salju seperti itu. Nah, terlihat kue semprit masih memimpin. Nah, kita coba masukkan lagi misalnya di sini kue nastar. Nah, ternyata kue nastar yang menyusul seperti itu. Jadi kue nastar yang paling banyak, kedua kue semprit, kemudian ada kue putri salju, dan juga terakhir ada kue lidah kucing seperti itu. Nah, ini terlihat ya bahwa keempat kue ini merupakan kue lebaran karena terlihat bahwa permintaannya itu mirip-mirip gitu kan. April, Mei itu permintaannya melonjak tinggi. Sebelum-sebelumnya
itu tidak terlihat adanya permintaan yang signifikan seperti itu. Jadi ini bisa dibuktikan bahwa data yang ada di Google Trends ini sudah spesifik seperti itu, karena kan kita sendiri tahu ya kalau orang itu banyak mencari kue-kue seperti ini, kue-kue lebaran ketika Ramadan maupun menjelang Idul Fitri seperti itu. Jadi ini membuktikan ya bahwa data yang ada di Google itu sudah benar. Kita misalnya lihat trennya itu tidak sekedar 12 bulan terakhir, tapi bisa 5 tahun terakhir, atau bahkan bisa dari 2004. Kita dari 5 tahun terakhir saja. Kalau 5 tahun terakhir kita lihat datanya seperti apa. Sebentar. Nah, ini terlihat polanya ya, bahwa 5 tahun terakhir polanya sama di bulan-bulan ini. Kalau ini Juni, Mei, Juni, kalau ini Juni, Juli, dan ini kita lihat ini April, Mei, seperti itu. Ini kan memang sesuai dengan periode bulan Ramadan yang memang berubah-ubah ya, maksudnya bergerak gitu kan bulannya. Jadi ini terlihat bahwa datanya juga relevan untuk yang ada di Google Trends seperti itu. Dan kita coba bandingkan dengan satu kue yang bukan lebaran misalnya gitu kan. Misalnya yang sekarang lagi ramai itu klepon. Sebentar, ini internetnya. Nah, terlihat bahwa ternyata klepon itu bukan kue lebaran. Karena di periode-periode lebaran atau Ramadan di sini tidak ada peningkatan permintaan. Baru ramainya sekarang nih, gitu, karena tiba-tiba nih melonjak drastis karena kemarin ramai dibicarakan di media sosial mengenai klepon seperti itu. Jadi ini bisa membuktikan ya bahwa ternyata memang permintaan dari konsumen itu atau apa yang sedang dibicarakan oleh konsumen itu bisa dilihat di Google Trends seperti itu. Ke bawahnya, kemudian kita mungkin yang klepon ini kita coba hilangkan dulu ya untuk tidak membuat hasilnya menjadi bias. Ini ada 4 kue dan kita coba lihat di bawahnya itu lebih detail lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini bisa dilihat berdasarkan subwilayah seperti itu. Ini provinsi ya maksudnya. Jadi lihat dari provinsi Nusa Tenggara Barat ada berapa banyak. Sebagian besar mencarinya kue nastar 57%. Terus kemudian kalau misalnya dilihat di provinsi daerah istimewa Yogyakarta paling banyak juga kue nastar, kue semprit kedua seperti itu. Terus untuk di Jawa Tengah sama paling banyak kue nastar, kedua kue semprit seperti itu. Dan juga bisa kita lihatnya berdasarkan kota. Nah ini ada Pontianak dan seterusnya. Apakah ternyata Klaten kebetulan tidak masuk di sini. Memang Google Trends di sini memang masih terbatas datanya, jadi tidak semua kota bisa ditampilkan. Tapi kalau misalnya lihat secara umum, ini datanya mirip-mirip ya, bahwa paling banyak itu di kue nastar di semua kota dan provinsi juga tadi ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah jadi untuk Klaten sebenarnya memang kalau ingin lebih detail lagi bisa menggunakan Google Keyword Planner yang nanti akan dijelaskan selanjutnya setelah tutorial yang ini. Di bawah ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat konten mau itu di sosial media ataupun di website gitu kan, di artikel-artikel, itu Bapak Ibu bisa menggunakan topik-topik yang disediakan oleh Google Trends. Di sini ada misalnya kue semprit 3 bahan, resep kue semprit 3 bahan seperti itu, resep kue semprit 1 kg. Ini terlihat bahwa ternyata ini ada naik tajam nih, artinya pencariannya naik tajam di sini di konten-konten yang berjudulkan atau yang membahas mengenai hal-hal ini. Seperti itu. Nah, ini ada yang tidak terlalu naik tajam nih, hanya naiknya 1300%. Seperti itu. Ini kalau resep kue semprit renyah dan lembut. Ini untuk konten-konten yang sekiranya perlu diperhatikan ya, atau untuk dijadikan referensi dalam membuat konten baik itu di sosial media ataupun di website seperti itu. Ini kue lidah kucing seperti itu juga mirip-mirip ya. Ini sama saja dengan yang tadi. Seperti itu. Jadi ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui apa yang menjadi minat dari konsumen menggunakan Google Trends ini, sehingga Bapak atau Ibu bisa mencari lebih spesifik di sini seperti itu. Nanti
mau dibandingkan antara kue tertentu dengan kue tertentu, atau misalnya celana jeans dengan celana chino, atau sepatu sneakers dengan sepatu yang lain, misalnya pantofel atau hal-hal lain. Itu hijab segi empat ataupun hijab yang lain lah, seperti itu. Nah, ini nanti juga Bapak Ibu kalau misalnya ingin membuat YouTube juga bisa dilihatnya di sini, penelusuran YouTube seperti itu. Jadi ini cukup mudah ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu install. Yang penting memang Bapak Ibu punya email dari Google seperti itu. Jadi tidak perlu login apapun, tinggal diklik di sini trends.google.com, itu nanti langsung masuk ke halaman yang tadi seperti itu. Sekian untuk tutorial Google Trends. Oh iya, ada sedikit lagi. Kalau Bapak Ibu ingin mendownload, bisa diklik di sini nih, ada downloadnya. Nah, ini nanti akan masuk ke Excel seperti itu. Nah, ini muncul angka-angkanya seperti itu. Tapi memang ini kalau misalnya memang tidak diperlukan, tidak apa-apa, tinggal nanti dijadikan referensi saja gitu, untuk sebagai informasi saja seperti itu. Bisa juga di-share dan lain-lain. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian, kita akan beralih ke tutorial Google Keyword Planner. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah membahas mengenai tutorial Google Trends, sekarang kita akan beralih kepada tutorial Google Keyword Planner. Google Keyword Planner itu menggunakan Google Ads sebagai websitenya. Tapi sebagai catatan di sini memang dikhususkan untuk orang atau untuk perusahaan atau untuk UMKM yang sudah memiliki website seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki website atau yang berencana memiliki website, sehingga untuk memutuskan memiliki website itu bisa lebih tahu secara detail apa saja manfaatnya, selain untuk digital marketing, tapi juga bisa untuk riset seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa klik atau diketik ads.google.com seperti ini. Kemudian di sini ada penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, bagi yang memang sudah punya website, nanti bisa get started atau sign in kalau sudah punya akunnya. Nah, di sini nanti memang ada beberapa hal yang harus diisi. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang belum memiliki akun, nanti tinggal diklik New Google Ads Account. Nanti di sini akan diminta untuk mengisi beberapa hal, seperti halnya di akun-akun yang lain gitu kan, antara emailnya, terus juga password dan tujuan iklannya untuk apa, produknya apa, seperti itu. Tapi tidak terlalu detail, hanya saja perbedaannya untuk di sini Bapak Ibu sekalian harus memiliki rekening. Jadi nanti di awal akan diminta untuk mengisi nomor rekening, bukan nomor rekening tapi lebih ke nomor kartu yang ada di kartu ATM Bapak atau Ibu sekalian seperti itu. Jadi di situ dituliskan untuk yang memiliki kartu kredit ataupun kartu debit seperti itu, nomor kartunya saja. Terutama untuk Mastercard gitu ya, kalau untuk menggunakan kartu debit seperti itu. Tapi memang bukan berarti nanti akan langsung ditagih untuk pembayaran seperti itu, tidak, tapi itu hanya untuk sebagai datanya saja. Jadi memang ada itunya ya, ada rekeningnya. Jadi mungkin memang ini menjadi hambatan bagi beberapa orang, tapi mudah-mudahan karena memang tidak di charge seperti itu, jadi bisa diusahakan untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam market research atau dalam riset pasar seperti itu. Kita langsung saja untuk ke langsung di dalam akunnya ya. Ini ceritanya Bapak Ibu sekalian sudah memiliki akun. Jadi kita coba klik salah satunya saja, misalnya akun Bapak Ibu sekalian. Nanti di sini akan langsung muncul sebentar. Nah, di sini adalah tampilan awal dari Google Ads Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada berbagai macam informasi mengenai laporan iklan selama ini seperti itu. Tapi untuk riset Bapak Ibu sekalian cukup untuk klik di sini Tools and Settings. Di sini ada Planning, di tabnya Planning, di bawahnya ada Performance Planner, Keyword Planner, Risk Planner, dan Ad Preview and Diagnosis. Bapak Ibu sekalian tinggal klik Keyword Planner.
Nah, di sini ada dua menu, discover new keywords dan juga get search volume and forecast. Bapak Ibu sekalian tinggal klik discover new keyword seperti itu. Nah, di sini tinggal diketik maksud saya. Misalnya kanopi baja ringan. Nah, ini untuk lokasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa diatur. Ini lokasinya bisa ini kan Indonesia nih. Bisa juga untuk dibuat spesifik di misalnya Yogyakarta seperti itu. Ini sebagai contoh saja. Oke, kita save. Ini ada kanopi baja ringan misalnya, terus atap baja ringan, terus harga kanopi atau macam-macam terserah. Ini mungkin saya bikin 3 saja. Kalau ini memang lebih spesifik, bukan untuk membandingkan, tapi lebih untuk melihat seberapa banyak orang mencari kata kunci tertentu ya. Kita coba cari tahu hasilnya. Nah, ini terlihat ya hasilnya bahwa untuk kanopi baja ringan itu ada 100 sampai 1000 orang yang mencari kanopi baja ringan rata-ratanya dalam sebulan. Itu atap baja ringan juga sama. Ini harga kanopi kenapa beda? Artinya orang yang mencari kalimat harga kanopi itu lebih sedikit dibanding atap baja ringan atau kanopi baja ringan seperti itu. Tapi kalau dilihat dari yang lain-lain, angkanya mirip-mirip kan. Paling banyak itu 100 sampai 1000 seperti itu. Oke, jadi ini terlihat bahwa ada banyak orang yang mencari kanopi baja ringan seperti itu. Nah, ini harganya sih berapa kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin mengiklan di Google Ads seperti itu. Jadi di sini biayanya 1.852 per iklan seperti itu. Jadi sekali posting iklannya 1.800 seperti itu. Ini lebih murah dibanding membagikan brosur, mungkin print brosur gitu kan, itu bisa 2.000 3.000 misalnya. Atau kalau yang bagus mungkin bisa 5.000, belum capeknya, belum apakah orang yang ditarget itu sudah spesifik atau belum gitu kan. Udah sesuai dengan yang target konsumen Bapak atau Ibu atau belum. Jadi ini cukup murah sebenarnya 1.800 seperti itu. Tapi meskipun memang di sini 100 sampai 1.000, belum tentu dalam sebulan itu yang ingin membeli sebanyak 100 sampai 1.000 orang itu enggak seperti itu. Jadi nanti 100 sampai 1.000 orang itu adalah yang memang mencari kalimat kanopi baja ringan seperti itu. Tapi nanti yang beli mungkin cuman 10%-nya misalnya. Jadi kalau dari 100 berarti 10 orang per bulan, itu kan sudah lumayan ya. Dan memang selama ini ketika menjalankan iklan di sini memang per bulan ya sekitar itu 10 20 seperti itu. Jadi yang memang sampai beli gitu ya. Tapi yang nanya ternyata cukup banyak, dan ini terbukti angka segini itu memang ternyata memang banyak ya dalam sebulan itu yang mencari seperti itu di Google untuk kanopi baja ringan. Nah, kemudian kalau misalnya kita kembali ke yang tadi, nah ada juga get search volume and forecast gitu kan. Selain untuk discover new keywords, kalau ini untuk mencari keyword-keyword baru. Kalau ini untuk mencari volume atau perencanaan Bapak Ibu sekalian ketika ingin mengiklan dengan kalimat yang tadi. Misalnya Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa oke, ini kalimat kanopi baja ringan itu ternyata cukup banyak yang mencari, saya ingin mengiklankan kanopi baja ringan seperti itu. Tapi daripada Bapak Ibu sekalian bingung, ini kira-kira habis berapa ya? Bapak Ibu tinggal diklik saja di sini atau diketik saja di sini kanopi baja ringan. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hasilnya berupa perkiraannya berapa sih untuk biaya yang dibutuhkan untuk beriklan di Google. Ini kira-kira dengan 21.000 Bapak Ibu bisa mendapatkan 15 klik seperti itu. Dan biaya per kliknya itu maksimal 3.300 seperti itu. Tadi kan ada yang 1.800 ya, tapi maksimalnya nih kalau paling mahalnya 3.300 per satu klik. Jadi untuk 15 klik saja Bapak Ibu cukup membayar 21.000. Tapi ini sudah spesifik dengan konsumen yang memang benar-benar butuh atau benar-benar sedang mencari kanopi baja ringan. Seperti itu. Nah, ini orang yang ditargetnya 190, biayanya 21.000. Nah, kemudian ini CTR. CTR itu kepanjangannya click through rate. Jadi dari orang yang memang mengetik kanopi baja ringan di Google itu tidak semuanya ngeklik halaman iklannya, tapi ada juga yang memang dilewati.
Jadi persentase orang yang akan klik itu sebanyak 7,8% seperti itu. Jadi kurang dari 10% yang memang benar-benar ngeklik pada iklan yang memang ada di Google seperti itu. Jadi dari 190 orang yang mencari itu dapat 15 seperti itu. Tapi kan ini misalnya per harinya 21.000 misalnya. Ya udah kalau misalnya dibuat per bulannya tinggal dikali 30 seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin per bulannya mau misalnya dalam sebulan itu 30 hari mengaktifkan iklannya, berarti tinggal 30 dikali 21.000. Jadi 630.000 Bapak Ibu sekalian sudah bisa mendapatkan 15 kali 30 berarti 450 klik seperti itu. Jadi kalau misalnya dapat 10%-nya, dapat 45 orang yang membeli, itu sudah bagus banget gitu kan. Karena 680.000 itu sudah kecil ukurannya ya untuk beriklan seperti itu, dengan profit yang memang masih cukup tebal seperti itu. Nah, ini sudah terlihat ya berapa kira-kira estimasinya. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekian untuk tutorial Google Keyword Planner di Google Ads. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari saya pribadi. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.